Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil temuan saat kami melakukan magang di SDI Al-Ma'arif 2 Singosari yang beralamatkan di Jalan Masjid nomor 33 Pangetan Singosari Malang. SD tersebut dikepalai oleh Sigit Raharjo SPD yang mempunyai visi menyelamatkan, mengembangkan dan memberdayakan fitrah manusia serta misi yang nanti akan ada di PPT sebelah ini. Oke. SDI Ma'arif Singosari ini mempunyai tujuan mempersiapkan lulusan mempunyai wawasan di bidang ilmu pengetahuan dan umum serta memiliki keterampilan yang berkualitas sehingga menjadi insan yang bermartabat. Seperti itu. Sedangkan dalam kultur budaya dari lembaga tersebut ini mempunyai orientasi penyelenggaraan pendidikan itu berbasis keislaman dan keintelektualan serta keindonesiaan. Sekolah ini juga membudayakan salam dan juga salaman serta melestarikan budaya-budaya keislaman yang diimplementasikan itu dalam peringatan Hari Besar Islam. Ada juga kegiatan-kegiatan sholat berjamaah dan juga takziah ketika ada orang wafat, serta ada zikir dan juga doa sebelum dan sesudah kegiatan belajar mengajar. Hal tersebut dijadikan budaya dalam lembaga tersebut karena untuk mendukung itu tadi orientasi pendidikannya yang berbasis keislaman, keintelektualan dan keindonesiaan. Refleksi pengamat dengan melihat data tersebut, maka hasil kuesioner diberikan pengamat kepada kepala tata usaha itu masuk kategori sekolah yang ideal lah, karena hanya sekolah tersebut setelah kita berikan beberapa kuesioner seperti tersedianya struktur, ruang kerja, peraturan tata tertib, serta almari dan juga lain-lain, itu semuanya tersedia. Hanya saja satu yang tidak ada, itu yang tidak ada itu tata tertib dan juga alur pelayanan bagi pengguna layanan yang ada di sekolah tersebut. Jadi mungkin kurang ditekankan karena pada masa ini adalah masa pandemi, sehingga banyak dari siswa pun belajarnya itu di rumah, sehingga untuk alur pelayanan bagi pengguna layanan ini tidak dipasang, tapi cuma istilahnya disosialisasikan dari mulut ke mulut seperti itu. Dan juga kesimpulan yang kami dapatkan itu SDI Al-Ma'arif ini itu berciri khas sebagai penyelenggara pendidikan yang membudayakan tradisi-tradisi keislaman serta ditunjang dengan sarana dan prasarana yang cukup baik. Mungkin hanya itu tadi, perlu penambahan beberapa penunjang lah, seperti itu tadi, layanan tata tertib atau alur pelayanan bagi sekolah seperti itu. Oh iya, dan juga sekolahan ini karena istilahnya mempunyai gedung baru, sehingga mobilitas dari gedung pertama ke gedung kedua itu yang berjarak 50 meter itu cukup mengganggu lah, karena belum seluruhnya pindah ke gedung 2. Mungkin itu saja kendala yang kami temukan khususnya terhadap budaya instansi pengelolaan pendidikan. Oke, terima kasih. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan coba mempresentasikan yang pertama mengenai pelayanan administrasi instansi pengelolaan pendidikan. SDI Al-Ma'arif 2 Singosari secara umum memiliki pelayanan yang baik. Hal tersebut tercermin dengan terpenuhnya kriteria yang disebutkan dalam instrumen, misalnya mempunyai sarana dan prasarana meliputi ruang TU, meja, komputer, perangkat dokumen. Tata usaha juga mampu secara cermat mengatur kebutuhan masyarakat sekolah dalam pelayanan administrasi sekolah. Hal tersebut misalnya mempunyai prosedur pelayanan bagi siswa maupun guru, mempunyai arsip surat masuk dan keluar, dan mempunyai prasarana yang dibutuhkan. Sekolah juga mempunyai struktur tata usaha guna memenuhi program-program sekolah yang dibutuhkan. Dalam hal ini kepala TU itu beliau Pak Edi Purwito dan dibantu oleh staf beliau Bapak Zainal Arifin.
Yang selanjutnya mengenai manajemen instansi pengelola pendidikan. Manajemen instansi di sekolah dasar Islam Al-Ma'arif Negeri Singosari ini kami rasa sudah baik, karena melihat dari proses manajemen, ada planning, organizing, planning dan evaluating, itu sudah terpenuhi. Misalnya ketika planning, sekolah mempunyai program yaitu rapat dengan yayasan, misalnya rapat internal dengan sekolah, dengan guru dan staf, untuk mempersiapkan satu semester ke depan atau satu tahun pelajaran ke depan, yaitu ada rapatnya. Lalu organizing, sekolah juga mempunyai struktur yang jelas, baik untuk dari kepala sekolah ke atas maupun ke bawah. Lalu aktualin, sekolah tentu dan pasti memaksimalkan program-program yang ada, sehingga terciptanya yang bisa dijadikan patokan itu sekolah mempunyai akreditasi A. Nah, itu bisa dijadikan pedoman bahwa aktualin di sekolah itu sudah bagus karena program-programnya sudah terjalankan. Yang terakhir, evaluating, sekolah juga mempunyai rapat evaluasi bagi wali kelas khususnya, bagi guru juga, dengan yayasan juga, guna melihat apa yang perlu dievaluasi 1 tahun, atau mungkin apa yang perlu dievaluasi dari sebelumnya gitu. Jadi manajemen instansi di pengelola pendidikan kami rasa sudah baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tadi. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan instansi pengelolaan pendidikan di SD Islam Al-Ma'arif 2 Singosari. Kalau kita berbicara tentang kepemimpinan, maka tidak akan jauh pembahasannya tentang proses manajerial atau unsur manajemen. Nah, kalau kita tahu unsur-unsur manajemen itu ada 4, ada planning, kemudian ada organizing, kemudian ada actuating, dan terakhir ada controlling. Nah, ketika kita membahas unsur-unsur manajemen tersebut, maka kita akan tahu sejauh mana kepemimpinan itu menjalankan unsur-unsur manajemen dengan baik. Seperti bagaimana memplanning sekolahnya, kemudian bagaimana mengorganising komponen-komponen dalam sekolahnya, kemudian bagaimana mengactuating atau mengkondisikan guru-guru, kemudian staf-staf yang lain, kemudian bagaimana controllingnya, seperti itu. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah planning. Nah, jadi planning di kepala sekolah di SD Islam Al-Ma'arif 2 ini sudah dibilang sangat baik. Nah, karena apa? Karena sekolah ini memiliki program seperti rapat dengan yayasan guna membahas persiapan tahun pelajaran baru bersama sekolah lainnya. Jadi tidak membahas tentang PPDB di sekolah itu saja, kemudian juga membentuk relasi dengan sekolah lain. Nah, di situ itulah planning yang baik menurut saya. Kemudian di lain itu juga ada rapat internal sendiri, yakni bersama guru, wali kelas hingga staf sekolah. Nah, ini penting ya untuk planning atau untuk perencanaan bagi proses pembelajaran di sekolah itu, di sekolah SD Islam Al-Ma'arif 2. Kemudian yang kedua adalah proses organizing. Nah, sekolah mempunyai struktur sekolah mulai dari dinas pendidikan, kemudian dari yayasan menjadi atasan dari kepala sekolah. Ada kepala sekolah yang membantu wakil kepala sekolah, ada bendahara, ada 4 wakil kepala sekolah hingga kepala itu dan wakil kelas. Jadi kita membahas tentang organizing, maka kepala sekolah ini bagaimana caranya kepala sekolah ini untuk mengorganising atau untuk memberikan tugas masing-masing itu, seperti dari atasan ya, dari kepala yayasan, kemudian turun di kepala sekolah, mungkin ya kepala sekolah, kemudian di guru-guru, kemudian di staff, dan kemudian kalau saya tengok kemarin itu ada petugas perpustakaan, kemudian ada staf khusus kantin. Nah, itu kan peran dari, kemudian ada staf khusus kantin. Nah, itu kan peran dari kepemimpinan di sekolah itu, seperti itu. Kemudian yang nomor 3 adalah proses actuating. Nah,
proses actuating ini sudah dilaksanakan dengan baik sekali. Karena apa? Karena struktur yang sudah dibentuk tadi dari kepala yayasan, dari kepala sekolah, kemudian dari sampai bawahnya itu sudah ada pedoman program. Nah, dan kemudian disepakati oleh komponen di dalam sekolah itu. Nah, bahkan di SD2 Al-Ma'arif Singosari ini sudah mendapatkan akreditasi A seperti itu. Maka sudah membuktikan sekali bahwasanya sekolah ini itu sudah baik di segi manajerialnya. Yang terakhir adalah tentang proses controlling atau proses pengawasan. Nah, proses kontrol yang dilaksanakan kepala sekolah ini tidak hanya mengawasi guru-guru, mengawasi staf-staf, dan mengawasi komponen-komponen yang ada di sekolah saja, tapi juga setelah melewati proses pengawasan tersebut, maka ada proses evaluasi. Nah, evaluasi ini seperti apa? Seperti ketika ada evaluasi wali kelas, kemudian ada evaluasi akhir semester, kemudian ada evaluasi nggak akhir tahun pelajaran, kemudian ada proses-proses yang lain, dan kemudian proses-proses ini mendukung dari manajerial di sekolah SD Islam Al-Ma'arif 2 Singosari. Oke, seperti itu. Jadi kesimpulannya, ketika kita melihat 4 tahap manajemen tadi, 4 proses manajemen tadi, meliputi planning, organizing, actuating, dan kemudian controlling atau evaluating, ini kita bisa melihat bahwasanya kepemimpinan instansi pengelolaan pendidikan di SD Islam Al-Ma'arif 2 ini sangat baik atau dinilai baik sekali. Oke. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Untuk materi terakhir tentang tata ruang dan hubungan kerja pada instansi pengelolaan pendidikan akan dijelaskan oleh rekan saya. Monggo Mas Alfian. Oke, saya Alfian Hidayat, NIM 18170086 akan melanjutkan presentasi dari saudara Baidowi, yakni tentang tata ruang dan hubungan kerja pada instansi pengelola pendidikan di SD Islam Al-Ma'arif 2 Singosari, Malang. Bicara tentang tata ruang dan hubungan kinerja, tentu kita juga harus memperhatikan bagaimana kenyamanan, keamanan di tata ruang tersebut. Nah, sarana di SD Islam Al-Ma'arif 2 Singosari ini dapat dibilang bagus. Hal tersebut dapat tercermin dari gedung baru yang dibangun sangat rapi dan bersih. Karena perlu diketahui, gedung ini sebenarnya terletak di sebelah desa yang saat ini dibangun gedung baru. Nah, makanya untuk pembangunan gedung yang satu ini, yang baru, itu sudah diperhitungkan dengan matang bagaimana tata letak ruangannya dan bagaimana nanti hubungan kinerja antara staf, guru, dan pimpinan. Kemudian penataan ruang kerja ini sudah dibilang efektif karena salah satunya yaitu manajemen ruang guru yang ditata sedemikian rupa sehingga dapat sekaligus menjadi ruang rapat bagi guru dan staf. Jadi di SD Islam Al-Ma'arif 2 ini di sisi lain tata ruang ini bisa digunakan untuk para staf dan guru kerja, dan di sisi lain juga bisa disetting menjadi tempat atau aula untuk rapat ataupun pertemuan. Maka dari tata ruang ini bisa diambil pelajaran bahwa tata ruang ini sudah disetting dari awal bagaimana tata letaknya dan luas dari ruangan tersebut. Maka sangat efektif dan efisien seorang pengelola instansi ini karena sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh para ahli. Kemudian sekolah juga menyediakan meja kerja untuk setiap guru dan staf. Ruang kepala sekolah dan tata usaha juga terpisah dengan ruang guru sehingga membantu pejabat struktural agar lebih fokus dalam pekerjaannya. Jadi dalam ruangan kepala sekolah dan tata usaha itu terpisah karena kita tahu bahwa kepala sekolah mempunyai kepentingan yang sangat tinggi dan juga perlu adanya ruang tersendiri agar bagaimana suatu keputusan kepala sekolah ini bisa lebih terfokuskan kepada
apa yang terjadi di dalam sekolahan. Dan selanjutnya tentang pencahayaan dan kebersihan di dalam ruangan. Pencahayaan di SD Islam Al-Ma'arif 2 Singasari sangat bagus karena di setiap dinding sekolah terdapat jendela kaca yang besar dan ventilasi udara yang cukup. Makanya di SD Singosari ini ruangannya itu sangat sejuk karena ventilasinya sangat banyak. Sirkulasi udaranya terasa sangat stabil. Itu juga mempengaruhi kepada berkas-berkas yang disimpan di dalam ruangan tersebut. Maka file ataupun berkas yang disimpan di dalam ruangan tersebut akan terjaga dengan baik karena ventilasinya banyak dan sirkulasi udaranya sangat teratur. Kemudian mengenai tentang kebersihan di dalam ruangan tersebut, tersedia seperti tempat sampah di setiap sudut sekolah, di setiap sudut ruangan. Terdapat juga kamar mandi yang mencukupi. Lebih-lebih di dalam ruangan tersebut ada yang digunakan sebagai untuk memasak air, karena bagaimanapun juga seorang tata usaha, staf ataupun guru yang ada di situ juga harus terpenuhi apa yang diinginkan atau apa yang keliru ngomong. Di situ juga terdapat sebuah dispenser kecil untuk dipergunakan para guru dan staf agar dalam etos kerjanya lebih semangat, maka disediakan tempat tersebut. Itu juga menunjang adanya sarana prasarana ataupun tata ruang dan hubungan kerja pada SD Islam Al-Ma'arif 2 Singosari. Sekian.